Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Maulia Hamidah, Fatul Munirur Rahman, Teguh Rivaldi Syahputra, Putri Azahra Amanda, dan Tasya Rohadatul Aisyah dari kelas KJ001 mata kuliah Elektrofisika dan Medisip. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang salah satu alat dari superficial heating, yaitu paraffin gas. Selamat menyaksikan. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai salah satu elektrofisika dan sumber fisis, yaitu paraffin bed. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu paraffin bed, di sini saya akan membahas definisinya terlebih dahulu ya. Nah, definisi dari paraffin bed merupakan elektrofisika dan sumber fisis yang berbentuk lilin padat dan tidak berwarna. Nah, lilin padat dan tidak berwarna ini diperoleh dari hidrokarbon jenuh dan dapat digunakan untuk meredakan nyeri pada persendian dan otot yang sakit. Jadi, paraffin bed ini terapi yang menggunakan lilin dicampur dengan olive oil, dihangatkan dengan suhu yang relatif tinggi ya, seperti dari 47 sampai 50 derajat Celcius suhunya seperti itu. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk meredakan nyeri pada persendian dan otot yang sakit. Nah, kita simpulkan bahwa paraffin bed merupakan metode terapi yang menggunakan lilin padat dan tidak berwarna dicampur dengan olive oil yang dihangatkan dengan suhu yang relatif tinggi, yaitu 47 sampai 50 derajat Celcius. Terapi ini digunakan untuk meredakan nyeri pada persendian dan otot yang sakit. Jadi definisinya paraffin bed itu terapi lilin, seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada efek fisiologis akibat pemakaian paraffin bed. Jadi ketika seseorang yang melakukan paraffin bed akan menimbulkan efek juga ya. Nah, kenapa bisa menimbulkan efek? Karena ketika kita melakukan paraffin bed akan terjadinya rangsangan pada tubuh. Nah, secara umum tuh ketika terjadinya rangsangan pada tubuh maka akan menimbulkan efek pada tubuh juga seperti itu. Nah, di sini efek yang ditimbulkan akibat melakukan paraffin bed yang pertama itu adanya kenaikan suhu pada kulit. Kenapa ketika melakukan paraffin bed adanya kenaikan suhu pada kulit? Karena adanya rangsangan energi panas yang masuk ke dalam tubuh yang mengakibatkan peningkatan suhu pada kulit. Nah, ketika adanya peningkatan suhu, maka kinerja jaringan pun meningkat. Ketika kinerja jaringan meningkat, maka akan menghasilkan keringat yang lebih banyak seperti itu. Maka dari itu, ketika adanya kenaikan suhu pada kulit, adanya kenaikan atau peningkatan kelenjar keringat juga. Nah, berikutnya di sini ada stimulasi pembuluh darah menyebabkan hiperemia lokal dan vasodilatasi refleks. Jadi ketika melakukan paraffin bed ini, pembuluh darah akan menyebabkan hiperemia lokal dan vasodilatasi refleks atau adanya kelancaran pada sirkulasi darah akibat efek vasodilatasi. Nah, berikutnya efek sedatif pada saraf sensorik. Jadi ketika kita melakukan paraffin bed ini akan menimbulkan nyaman, ya bisa menimbulkan nyaman juga ya. Kenapa bisa menimbulkan nyaman? Karena ketika kita melakukan paraffin bed ini adanya rangsangan energi panas yang masuk ke dalam tubuh dan adanya peningkatan suhu. Ketika adanya peningkatan suhu, kerja antar sarafnya menurun. Ketika kerja antar sarafnya menurun ini maka akan ada timbulnya nyaman ya. Ketika kerja antar sarafnya menurun maka adanya timbulnya nyaman pada saraf seperti itu. Dan efek berikutnya di sini kulit menjadi lebih lentur dan lembab. Kenapa ketika seseorang melakukan paraffin bed ini kulitnya bisa lebih lentur atau bisa lebih lembab ya? Karena adanya rangsangan energi panas yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kelenjar keringat dan lemak merangsang energi tersebut. Ketika merangsang energi tersebut, maka akan terjadinya
kelembapan dan kelenturan pada kulit, seperti itu. Jadi, berikut merupakan efek fisiologis akibat pemakaian paraffin bed. Indikasi paraffin bed. Saat ini penggunaan paraffin bed sebagai modalitas terapi sudah sangat umum digunakan. Banyak pusat-pusat rehabilitasi medis atau fisioterapi dan terapi pijat yang menggunakan jenis terapi ini. Terapi lilin parafin juga digunakan sebagai pengobatan pada penanganan cedera olahraga. Sesuai dengan tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri pada otot dan sendi, menenangkan dan mempercepat proses penyembuhan, maka terapi paraffin bed dilakukan pada beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu osteoartritis. Pengobatan untuk osteoartritis ditujukan mengurangi rasa nyeri serta membantu penderitanya bisa beraktivitas dan bergerak dengan normal. Osteoartritis ini disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Kondisi ini dimulai pada saat tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung sendi mengalami kerusakan. Kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Gesekan ini lama-kelamaan akan merusak dan menyebabkan peradangan pada sendi. Pertambahan usia merupakan faktor utama terjadinya kondisi ini. Indikasi yang kedua yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi serta kekakuan pada sendi. Rheumatoid arthritis lebih sering diderita oleh perempuan, terutama yang berusia 40-60 tahun. Gejala rheumatoid arthritis ini bisa mirip dengan penyakit lainnya seperti osteoartritis dan juga polimialgia reumatik. Indikasi paraffin bed yang ketiga yaitu fibromialgia. Fibromialgia adalah penyakit yang ditandai oleh rasa nyeri di sekujur tubuh, disertai rasa lelah dan gangguan tidur. Gejala utama fibromialgia yaitu rasa sakit di banyak bagian tubuh yang berlangsung setidaknya 3 bulan. Rasa sakit ini dapat berupa nyeri yang tumpul, terus sensasi terbakar seperti ditusuk-tusuk dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Menjalani pola hidup sehat dapat mengurangi gejala yang dialami penderita. Nyeri dan gangguan tidur akibat fibromialgia dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Akibatnya, penderita dapat mengalami gangguan depresi dan kecemasan. Indikasi paraffin bed yang terakhir yaitu keterbatasan gerak dan masalah mobilitas sendi lainnya. Selanjutnya adalah kontraindikasi dari paraffin bed. Nah, kontraindikasi ini adalah kebalikan dari indikasi, yaitu suatu kondisi atau suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan medis tidak dapat diterapkan pada seorang pasien. Nah, kondisi-kondisi yang akan saya jelaskan sekarang adalah kondisi-kondisi di mana pasien tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk memakai paraffin bed. Nah, kondisi yang pertama adalah kondisi ketika pasien mempunyai luka bakar, luka terbuka, atau luka tertutup pada kulitnya. Karena panas yang dihasilkan dari paraffin bed ini akan memecah bekas luka bakar atau bekas luka yang belum matang. Namun, ada salah satu cara yang dapat meminimalisir risiko penggunaan paraffin bed pada pasien yang mempunyai luka bakar atau luka terbuka. Nah, yaitu dengan cara menggunakan pouring atau brushing method yang diikuti dengan metode wrapping atau metode membungkus. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah pertahankan campuran parafin pada suhu konstan 47 derajat Celcius atau 117 derajat Fahrenheit. Yang kedua adalah menutup luka terbuka menggunakan kain kasa steril yang tidak melekat sebelum menggunakan parafin. Yang ketiga adalah mulai melakukan waxing pada luka dan area sekitarnya dengan cara brushing atau pouring yang diikuti dengan wrapping. Yang selanjutnya atau langkah terakhir adalah dengan membungkus bagian yang sudah di waxing dengan kain atau kertas dan tunggu dari 15 menit sampai 20 menit. Kondisi yang kedua yang menjadi kontraindikasi dalam pemakaian paraffin bed adalah
kondisi di mana pasien mempunyai peradangan akut dan parah. Yang hal itu terjadi karena panas yang dikeluarkan oleh paraffin bed ini akan memperburuk kondisi pasien, karena panas akan memperburuk respon inflamasi melalui peningkatan aliran darah. Kondisi yang ketiga menjadi kontraindikasi pemakaian paraffin bed adalah kondisi ketika pasien mempunyai gangguan pada indera sensorik. Mungkin banyak orang yang bertanya, mengapa sih orang yang mempunyai gangguan pada indera sensorik ini tidak diperbolehkan untuk memakai paraffin bed, atau mungkin bahkan tidak diperbolehkan untuk memakai treatment dengan energi panas sama sekali. Nah, hal itu terjadi karena orang-orang yang mempunyai gangguan pada indera sensorik ini tidak dapat merasakan panas, di mana hal itu mungkin akan membahayakan pasien. Contohnya, ketika orang yang mempunyai gangguan pada indera sensorik ini akan mentreatment tangan mereka menggunakan paraffin wax. Tapi ketika paraffin wax itu terlalu panas, dia tidak merasakan apa-apa, sehingga yang terjadi adalah kulitnya terbakar. Jadi begitulah kenapa orang-orang yang mempunyai gangguan pada indera sensorik tidak boleh memakai paraffin bed atau energi panas lainnya. Kondisi yang keempat adalah kondisi di mana pasien mempunyai penyakit arteri perifer. Kondisi kelima yang menjadi kontraindikasi pada pemakaian paraffin bed adalah kondisi di mana orang pasien tersebut mempunyai implan logam di area-area yang akan diberikan treatment. Hal itu terjadi karena logam dapat menghantarkan dan menyerap energi panas dengan sangat baik, dan hal itu dikhawatirkan akan membakar jaringan lunak yang ada pada tubuh orang tersebut. Maka diperlukan perhatian khusus pada saat mengaplikasikan paraffin bed kepada orang yang mempunyai implan logam. Kondisi keenam atau kondisi terakhir yang menjadi kontraindikasi pada pemakaian paraffin bed adalah kondisi di mana pasien mempunyai sirkulasi darah yang buruk pada area yang sedang diberi treatment. Hal ini dapat menyebabkan jaringan terlalu panas dikarenakan area yang sedang diberi perawatan tersebut tidak akan dapat memenuhi permintaan aliran darah tambahan atau aliran darah dingin selama menjalani perawatan. Jadi ada 6 kontraindikasi yang perlu diperhatikan pada saat memberikan pelayanan medis seperti paraffin bed. Dosis penggunaan paraffin bed. Untuk rentang suhu yang digunakan adalah 51 sampai 54 derajat Celcius. Waktunya adalah 15 sampai 25 menit. Dengan frekuensinya adalah 3 kali seminggu. Metode penggunaan paraffin bed. Dalam penggunaan paraffin bed terdapat 2 metode, yaitu dipping metode dan bursting or pouring metode. Dipping metode adalah merendam anggota tubuh dalam parafin yang telah meleleh. Kemudian untuk bursting or pouring metode adalah menggunakan kuas atau sikat yang dicelupkan pada parafin yang meleleh, kemudian dioleskan pada anggota tubuh. Nah, perbedaan antara dipping metode dengan bursting metode sangat jelas. Untuk dipping metode, merendam bagian tubuh yang sakit, misalkan tangan, ke dalam bak berisi parafin yang telah meleleh. Nah, kalau bursting or pouring metode adalah mengoleskan parafin yang telah meleleh ke bagian tubuh yang sakit. Misalnya pakai kuas. Misalkan pakai kuas lalu kuasnya dicelupkan kepada parafin yang telah meleleh, lalu dioleskan ke bagian tangan
atau ke bagian yang sakit, misalkan tangan, seperti itu. Bed. 1. Pemeriksaan. Hal yang harus diketahui oleh pasien adalah kondisi patologi pasien. Dengan tingkat keparahan kondisi patologis pasien, akut atau kronis, yang diujikan oleh terapis dengan tes sensitivitas panas dingin pada pasien. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh terapis dengan pasien, hal-hal yang harus diketahui oleh pasien adalah sediakan 2 buah tabung atau kantong plastik kecil yang berisi air panas atau hangat. Yang lainnya berisi air dingin atau air es. Kemudian, tabung tersebut diujikan satu persatu ke bagian tubuh pasien yang normal sambil mengenalkan rasa atau sensasi yang dirasakan oleh pasien. Atau pasien diminta untuk melihat pengujian atau pengenalan ini. Setelah pengenalan sensasi dilakukan, pengujian sensasi yang sebenarnya dilakukan. Pasien diminta untuk tidak melihat pengujian pada daerah yang abnormal. Pasien diminta untuk memejamkan matanya ataupun dengan cara yang lain. Sekarang ialah yang ketiga, ialah persiapan alat. Alat apa saja yang digunakan untuk paraffin bed itu? Yang pertama ialah parafin dan parafin oil. Yang kedua ialah handuk. Yang ketiga ialah kuas. Persiapan pasien. Pasien diberikan pengetahuan atau diberitahu tentang perlakuan-perlakuan apa saja yang akan diberikan oleh terapis kepada pasien. Yang kelima ialah pelaksanaan pemakaian paraffin bed. Marilah kita lihat contoh di sebelah ini. Yang keenam ialah evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi dan dokumentasi bertujuan untuk yang pertama melihat atau mengetahui efek hasil terapi. Yang kedua, membandingkan kondisi patologis sebelum dan sesudah diberikan terapi. Yang ketiga ialah menentukan tindakan atau terapi selanjutnya.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai parafin bed. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.